Yesus, lihat hamba-Mu. Aku datang sujud padamu. Aku ingkar lama sudah. Ku rasa tiada bahagia, namun Kau mencariku, Tuhan, ke tempat yang jauh dan gelap. Kau temukan diriku, Tuhan, ku berserah. Dosaku dihapus, Tuhanku, darah-Nya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, berikan kami napas kehidupan dan kami boleh menikmati udara segar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nats Renungan hari ini tanggal 19 November 2020 tertulis dari Kitab Amsal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal adalah kitab yang berisi nasihat-nasihat yang difirmankan oleh Tuhan melalui perantaraan Raja Salomo. Seorang raja yang sangat berhikmat, oleh karena hikmat yang dimilikinya berasal dari Tuhan. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Secara sederhana, sebenarnya yang menjadi dasar untuk menjadi orang yang pintar dan bijaksana adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan mempunyai pengertian, memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, baik melalui relasi yang benar dengan Allah, baik melalui pembacaan firman Tuhan dan doa. Apa yang diminta Salomo dalam doanya adalah hikmat. Salomo menyadari bahwa hanya melalui hikmat bisa menjadikan bangsa Israel menuju kejayaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana Salomo mendapatkan hal itu? Kunci utama adalah berdoa. Salomo berdoa kepada Tuhan agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan menjadi raja yang paling masyhur juga dihormati. Tuhan berfirman, "Dan apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." 1 Raja-Raja 3 ayat 13-14. Nats kita hari ini menyatakan bahwa seseorang seharusnya berbahagia bukan karena hal-hal duniawi,
apalagi berbahagia karena usia kita bertambah. Dalam Amsal 3 ayat 13-14 menyatakan dengan jelas, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian. Hikmat dan kepandaian dari Tuhan jauh melebihi harta duniawi, bahkan melebihi emas dan perak. Itulah mengapa ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, dan bukannya kekayaan harta benda serta umur panjang, Tuhan pun akhirnya memberikan hal-hal lainnya tersebut kepada Salomo sebagai bonus. 2 Tawarik 1 ayat 11-12. Nats kita hari ini merupakan ayat yang sangat indah. Bahkan kalau ada saudara atau teman kita berulang tahun, sering kita mengucapkannya sebagai hadiah ulang tahun. Namun sayangnya, orang lupa bahwa semua yang Tuhan berikan, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan, adalah bonus bagi orang yang takut akan Tuhan. Kita patut bersyukur atas apa yang kita terima, bukan karena kepandaian atau kehebatan kita. Itu semua diberikan Tuhan dengan cuma-cuma atau gratis. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kalau saat ini berkat-berkat itu ada pada kita, janganlah kita jadi lupa diri atau tinggi hati dan sombong. Kita harus tetap bersyukur dan rendah hati, karena semuanya adalah dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab itu, kita patut menghargai tiap hari, tiap tahun, berkat yang diberikan Tuhan dengan sebijaksana mungkin. Pemazmur menyatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Mari kita hitung berkat-berkat yang Tuhan berikan tiap hari, bahkan tiap tahun. Sungguh berharga karena jumlahnya terbatas. Pengenalan yang benar akan Tuhan, itulah yang membuat kita mampu bertahan di dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan itu, kalau kita melakukannya di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, itu sungguh berharga di mata Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu mengalami kemenangan dan diberkati. Diberikan Tuhan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Asal kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya, dan menjadi anak Tuhan yang punya hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ingatkan kami untuk meminta hikmat dan hati yang bijaksana, agar kami dimampukan melakukan kehendak-Mu. Dan yakinkan kami pasti dapat beroleh berkat-berkat-Mu. Dan ampunilah dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.